Aku Alari. Di dunia dewa, aku hanya dewa emas yang miskin. Ini percobaan ketigaku, tembus tingkat dewa sejati. Kalau berhasil, aku jadi dewa sejati tertinggi yang dihormati semua dewa. Tapi kalau gagal... Kalau gagal, utang pokok dan bunganya total 73 juta batu roh. Dicicil selama 24.000 kali. Artinya, kamu harus habiskan 24.000 tahun buat lunasi utang ini. Alarik, kamu apa yakin mau pinjam? 73 juta? Bukankah kamu keterlaluan? Aku cuma pinjam 10 juta. Bunga segini, jelas langgar hukum dunia dewa. Bunganya ketinggian. Kalau gitu, kamu nggak usah pinjam. Kamu sudah sering utang. Reputasimu rendah di dunia dewa. Aku pinjami kamu. Itu juga karena hubungan baik kita dulu. Kalau kamu nggak mau, lagi pula banyak yang antri mau pinjam. Aku jadi pinjam. Gawat. Dasar pecundang nggak tahu diri. Beraninya mimpi tembus tingkat dewa sejati. Kalau gitu, aku bakal ambil roh primordialmu dan menjadikannya budak dewa. Bakal ku buat kamu bayar utangmu selamanya. Segel reinkarnasi. Anak ini sudah duga anak aku ini. Makanya dia pilih reinkarnasi jadi manusia. Dasar bocah licik. Dasar bocah licik. Aku reinkarnasi ke dunia fana. Ternyata memang gagal tembus tingkat dewa sejati. Untungnya aku ada rencana cadangan. Menyelamatkan diri. Reinkarnasi ke dunia fana. Kalau enggak, aku pasti jadi budak para dewa bajingan itu. Segel reinkarnasi ini memang hebat. Bahkan bisa temukan raga asli yang sama persis. Apalagi, raga asli ini juga terlilit utang rentenir tewas dibunuh di kolektor. Ya sudahlah, karena takdirnya begini, maka jalani saja. Biar kulihat gimana energi spiritual di sini. Energi spiritualnya masih tipis. Masih mending daripada nggak ada. Sudah cukup buat hidup di dunia fana ini. Benda ini... namanya ponsel. Wah, canggih juga. Ada urusan apa Anda cari aku? Apa-apaan pakai Anda segala, Alari. Kamu main judi lagi ya? Gak pulang berhari-hari. Citra sampai khawatir. Citra itu siapa? Kamu ini lagi mabuk ya? Istrimu, Citra Leman. Istri? Ini istriku, Citra. Aku sudah siapkan makanan. Makanlah. Ini... ternyata ini bahasa isyarat di dunia fana.
Wanita ini secantik bidadari. Sayang sekali bisu. Oke, aku memang agak lapar. Terima kasih, sayang. Kenapa? Ada yang salah ya? Kalau gitu ayo makan bareng. Hidangan kayak gini buat nggak nafsu makan sama sekali. Sayang, kamu kok makan di dapur? Makan di sini saja. Kenapa bengong? Sini. Duduklah. Kenapa kamu cuma makan sayur? Apa sayurnya lebih enak? Hari ini aku cuma makan sekali, nggak bakal makan lebih. Brengsek sekali pemilik tubuh ini. Istrinya sendiri di rumah nggak sebanding sama pembantu. Meski ini makanan sisa, rasanya memang enak ya. Meski enak, nggak boleh cuma makan ini. Makan yang banyak. Makanlah. Kenapa nggak dimakan? Nasinya kurang ya? Biar ku ambilkan yang banyak. Punya istri kayak gini, apalagi yang kurang. Pemilik tubuh ini benar-benar nggak bersyukur. Memang pantas mati. Karena takdir buat reinkarnasi ke dunia fana, maka aku bakal nikmati saja sepenuhnya. Aku bakal mulai dari hubungan suami istri ini. Alarik, buka pintunya. Ayo ke kasino. Kalau telat, nanti kita nggak kebagian tempat. Kamu sedang apa? Lama sekali kamu buka pintunya. Masih makan ya? Dengar ya, aku sudah hitung tanggalnya. Aku hari ini lagi hoki besar sampai nggak bisa dihentikan. Kali ini kita pasti untung banyak. Dua orang ini memang teman yang buruk. Aduh, sial. Tapi aku hari ini lagi bokeh. Kasih aku sedikit uang. Kalau nanti menang, aku kembalikan 2 kali lipat. Aku kasih bonus juga. 1 paket layanan lengkap. Gimana? Sekalian, bagi sedikit padaku juga. Hari ini kita bertiga. Kerjasama, habisi mereka. Enggak. Apanya yang enggak? Sorot mata kalian begitu kosong, dahi gelap, roh primordial goyah. Pasti bakal kena sial dan bencana besar. Itu pertanda sangat buruk. Kasino itu tempat kotor. Mending jangan pergi. Tunggu. Kamu. Cih. Alarik, kamu ini kenapa? Bicara busuk seperti itu. Iya, sialan. Kamu bicara apa? Cepat, kasih aku uang 4 juta. Kamu ikut nggak? Kalau enggak, kami yang pergi. Kak Citra, ambilkan uangnya. Kamu ada apa, Citra? Kamu itu bisu, tapi nggak tuli kan? Ku minta ambilkan uangnya. Kamu dengar gak? Cepat. Nah, ini baru benar. Sial, cuma segini. Kamu pikir kami pengemis? Ambilkan lagi sana. Alarik, istri bisumu ini kayaknya perlu dihajar ya. Kak Haris, kamu nggak apa-apa kan? Kamu. Alarik, kamu berani sekali pukul aku. Masih mending cuma ku tampar. Kalau kamu berani rendahkan istriku, hukumanmu nggak cuma tamparan. Alarik, kamu itu sudah gila ya? Kamu malah bela perempuan bisu ini. Kamu berani. Tunggu. Alarik. Cepat pergi. Kamu nggak kaget kan tadi?
Uang ini adalah semua tabungan kita ya. Peganglah uang ini. Aku bakal terus berusaha melukis buat hasilkan uang. Kamu bisa melukis. Bagus. Pemandangan alamnya indah, penuh makna di dunia fana. Di sini, ini sudah termasuk lukisan bagus. Kamu puji aku. Kurang jelas ya. Kamu gak pernah puji aku. Kurasa hari ini kamu berubah jadi orang yang berbeda. Aku agak bingung. Nanti kamu bakal ngerti. Uang ini kamu pegang saja. Kamu gak mau? Apa karena terlalu sedikit? Selesai makan, aku bakal jual lukisan. Kamu salah paham. Aku ini pria. Mulai hari ini, aku bakal cari uang sendiri. Ini. Waktu kecil, dia sakit mendadak dan menyebabkan bisu. Gejalanya nggak terlalu parah. Cukup minum 1 pil angin roh, harusnya bisa buat sembuh. Tapi bahan-bahan buat ramu pil angin roh sepertinya sulit ditemukan di dunia fana. Ini penyakit bisu. Tenang saja, bisa sembuh. Gak usah. Penyakitku gak bisa sembuh. Lagi pula kita gak punya uang. Asal kamu sehat, sudah cukup buatku. Aku selalu kejar jalan spiritual, dari bangun fondasi sampai roh abadi, lalu lewati tribulasi dan naik jadi dewa emas di atas sana, berkultivasi ribuan tahun, tapi nggak pernah ketemu perempuan sebaik dan sepengertian ini. Padahal di dunia fana ini, Alarik cuma preman, tapi dapat keberuntungan ini. Citra, tadi ada apa? Aku di lantai atas dengar. Alarik, dasar penjudi gak guna. Kamu masih punya malu gak? Citra cari uang susah payah. Kamu manusia atau bukan, hah? Citra, jangan takut. Selama ada Bibi, hari ini dia gak bakal ganggu kamu. Alarik, kamu utang sewa 6 bulan padaku. Mana uangnya? Semalam kamu yang telepon aku kan? Namamu Bibi Fani. Kamu pura-pura lupa sama aku sekarang. Pegang dulu uang ini. Beberapa hari lagi kami pasti bayar sewa. Aduh, Citra, mana mungkin Bibi mau uangmu? Bibi cuma nggak suka lihat Alarik yang nggak tahu diri itu. Terlalu besar. Masih terlalu besar. Yang ini pas. Bagus. Tapi kekuatan spiritualku sekarang cuma bisa buat sampai level ini. Alarik, kalau hari ini kamu nggak bisa bayar, kamu... Bibi Fani, apa benda ini cukup buat bayar sewa? Aduh, beraninya kamu bawa sendok rusak buat tipu aku. Kulihat kamu sekarang sudah jago nipu, bohong, dan mencuri. Perempuan sebaik Citra, benar-benar sial 7 turunan bisa denganmu ini. Kamu... Asli atau enggak? Lihatlah dulu. Aduh, aku nggak gampang ditipu kayak Citra. Kamu lihat yang ada di leherku, ini baru emas asli. Nggak kayak sendok rusakmu ini. Aduh, ini nggak mungkin. Meski cerewet, Bibi Fani ini baik. Dia baik sama kita. Jangan bohongi dia. Astaga, ini beneran emas asli. Alarik, kamu dapat dari mana sendok ini? Jangan-jangan kamu mencuri ya? Kalau Bibi Fani gak percaya, coba saja panggil polisi buat selidiki aku. Sekarang katakan saja, apa ini cukup buat bayar sewa? Dengan harga emas sekarang, pasti lebih dari cukup buat sewa 6 bulan. Kamu ini... Bagus kalau gitu. Sisanya, anggap terima kasihku karena Bibi Fani jaga istriku. Wah, kamu beneran jadi kaya ya? Aku hampir saja kena tipu. Benda yang gak jelas asalnya begini kayak barang panas. Hari ini demi Citra, aku kasih waktu sebulan buat bayar. Nanti bawa uangnya buat tukar ini. Citra, Bibi gak akan ganggu kamu lagi. Akhirnya sepi juga, sini. Sendok itu emas asli ya?
Tenang saja, Bibi Fanny itu cerdik. Barang palsu nggak bakal tipu dia. Tapi, dari mana kamu dapat sendok emas itu? Aku ikut undian di jalan utama. Lagi hoki dapat hadiah utama. Kenapa kamu nangis? Maaf, ini karena kamu nggak bawa sendok emas itu buat judi. Aku senang sekali. Kenapa harus minta maaf? Aku janji padamu, aku nggak bakal judi lagi, oke? Kamu lagi apa? Kenapa nangis lagi? Sudah, jangan nangis ya. Perempuan sebaik ini nggak bisa bicara. Sayang sekali. Kayaknya aku harus cepat cari uang buat ramu pil angin roh. Untunglah uang di dunia fana ini harusnya lebih mudah dicari daripada batu roh. Sayang, aku harus keluar sebentar. Sebelum jam 10 sudah pulang. Kamu lagi kasih laporan ke aku. Laporan? Bisa dibilang begitu. Kalau kamu mau cari aku, kirim pesan saja. Aku bakal langsung balas. Siapa? Kak Alarik, kamu janji padaku hari ini wawancara di Jalan Antik. Kenapa belum datang? Apa kamu mau batalkan janji lagi? Kamu Leo. Memangnya siapa lagi? Kak Alarik, kamu gak lagi mabuk siang bolong gini kan? Leo sudah carikan kamu kerjaan. Kamu harus coba. Oke, aku tahu. Aku segera ke sana. Ini apa? Kamu perlu uang buat wawancara. Ambil ini. Jalan Antik. Tempat mana lagi yang lebih cocok buat cepat cari uang? Jadi hijau, dan dapat batu hijau. Akhirnya dapat batu hijau. Kamu hoki sekali hari ini. Dilihat dari warnanya, bisa laku 40 sampai 60 juta. Aku 40 sampai 60 juta. Kalian lihat kan? Sudah kubilang, bahan batuku semuanya kualitas terbaik. Gimana kawan? Mau coba beberapa bongkah lagi? Hari ini aku cukup segini saja. Istirahat dulu ya. Bos, judi batu ini bukannya cuma soal apa batunya setelah dibelah ada warna hijaunya, seberapa banyak hijaunya, dan gimana kualitas warnanya. Kamu ini pemula ya? Iya. Pemula itu bagus, pemula itu biasanya hoki. Kamu benar, memang begitu. Bagaimana? Mau coba sebongkah atau enggak? Boleh. Silakan. Mata dewa, buka. Bos, ini harganya berapa? Yang itu murah, 24 juta. Bos, ada nggak bahan batu yang di bawah 472.000? Kawan, dari tadi kamu cuma bawa uang segini. Buang-buang waktuku saja. Sudahlah. Lihat nggak? Tumpukan batu di kotak ini, 400.000. Pilihlah. Bos, kamu keterlaluan sekali. Tumpukan batu kayak gitu, harganya paling 40.000. Menipu pemula, jangan keterlaluan gitu. Pergi sana. Dasar sialan. Apa salahnya batu sisa? Batu sisa juga pernah keluarkan kualitas bagus. Bos, aku ambil satu saja. Bagus sekali kawan. Mentalmu ini bagus sekali. Pilih saja. Pilih sesukamu. Yang ini saja. Kawan, kamu bisa pilih-pilih dulu. Kalau begini aku jadi nggak enak sekali. Nggak perlu. Yang ini saja. Hah? Ini. Hijau penuh. Astaga, gimana mungkin? Itu kan cuma sisa potongan. Kenapa bisa keluar warna hijau penuh? Enggak, itu jenis giok hijau es. Dengan kualitas dan ukurannya, paling enggak harganya capai miliaran. Kawan, kamu bakalan kaya. Kenapa dia di sini juga? Bukannya Leo sudah carikan dia kerjaan. Kenapa dia malah judi batu? Apa aku perlu hampiri dia? Kayaknya bos benar. Pemula memang hokinya besar. Tentu saja. Kawan, begini saja. Batumu ini aku beli 2,4 miliar. Bisa lebih. Bagaimana?
Aku tawar 2,6 miliar. Aku tawar 2,8 miliar. Kawan, jual padaku. Uangnya akan langsung ku transfer. 3 miliar, harga pas. Kalau ada yang tawar lebih tinggi, dengan senang hati ku serahkan. Tapi aku mau ingatkan kalian, belinya memang gampang, jualnya susah. Sebaiknya kalian pikir baik-baik lagi. Bos, transaksimu ini agak memaksa ya. Anak muda, coba kamu cari tahu. Harga pas yang sudah kutawarkan, itu yang tertinggi. Sekalipun Raja Langit datang, nggak bakal berani tawar lebih dari ini. Dan aku serius. Memaksa sekali. Tapi barang ini milikku kan. Kalau nggak aku jual boleh kan? Nggak dijual. Hah. Kalau begitu, ambil uang 400.000 dan pergi. Dia selalu jaga harga diri. Aku nggak boleh ke sana. Dia nggak main judi. Itu saja sudah perubahan besar. Aku harus kasih waktu buat dia berubah. Nona, lukisanmu ini dijual nggak? Biar kau lihat. Kalau gitu ayo, ikuti aku. Aku tawar 4 miliar. Oh, Pak Yesa, kenapa Anda datang? Kenapa? Aku dilarang datang ke jalan antik. Aduh, Pak Yesa bercanda saja. Seluruh jalan antik ini kan properti Anda. Anda bilang begitu, ini sudah merendahkan saya, Pak. Kualitasnya memang bagus. Anak muda, bahan batu ini jual 4 miliar padaku ya. Aku butuh 2 mangkuk kecil dari giok buat minum obat. Mangkuk kecil giok. Aroma Vitala dan juga air kristal. Di antara obat umpan yang diminumnya, ternyata ada 2 bahan obat yang hampir punah di dunia fana. 2 dari 3 bahan obat paling sulit buat ramu pil angin roh ketemu. Kayaknya hoki hari ini bagus. Pak Tua, di dalam obat umpan yang kamu minum, selain Vitala dan air kristal yang langka ini, apa ada juga katak berkaki 3? Gimana? Kamu bisa tahu obat yang aku minum? Ayo kita ngobrol di tempat lain. Boleh. Tapi bahan batu ini kamu mau jual kan? Kita bisa ketemu karena jodoh. Aku kasih gratis. Apa? Aku nggak salah dengar kan? Dikasih. Tadi cuma punya 400.000, sekarang 4 miliar. Langsung dikasih gratis, tanpa ragu sedikit pun. Hei kawan, kamu ini sebenarnya siapa? Anak muda ini kayaknya biasa saja. Tapi kenapa aura yang dia pancarkan kayak genangan air yang nggak terlihat dasarnya? Atau kayak sebuah gunung kokoh? Oke, memang benar pahlawan muncul dari pemuda. Bos Mario, bahan batu ini tolong kamu simpan dulu. Sebentar lagi pasti ada yang bakal ambil. Astaga, saya nggak berani. Hari ini saya yang langgar aturan Anda. Saya pasti bakal datang, minta maaf langsung. Ya. Anak muda, ada toko kecil di depan. Kita ngobrol di sana saja. Suatu kehormatan. Silakan. Cih! Aduh, sudah pergi. Aku nggak jualan hari ini. Sialan, sial banget. Sialan, kayak ketemu hantu. Sialan. Aduh. Sialan. Pak Yesa, Anda sudah datang? Leo, cepat buatkan teh untuk Pak Yesa. Baik. Pak Yesa, silakan duduk. Saya baru ambil obat dari tabib Guna. Akan segera saya siapkan. Nggak usah repot-repot. Anda jangan terlalu sungkan. Anak muda, silakan duduk. Pak Yesa, Anda sudah datang. Kak Alarik? Leo, Maaf Pak Yesa, dia teman saya Alarik. Dia datang mencari saya. Kak Alarik, gimana kalau jalan-jalan keluar sebentar? Tunggu aku. Oh, anak muda. Kamu kenal dengan Leo? iya kenal. Pantas saja kamu tahu soal obatku. Ternyata sudah dapat info dari awal. Enggak Pak Yesa.
Saya nggak pernah kasih tahu siapapun soal obat Anda. Saya bersumpah. Sia,